Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dan kesempatan untuk tetap istiqamah di dalam beribadah, di dalam beramal saleh di bulan Ramadan ini, dan semoga setiap ibadah kita, setiap amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan. Ini adalah satu kenikmatan yang besar yang Allah karuniakan kepada kita ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, sebagaimana doa-doa yang kita minta kepada Allah jauh sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Setiap hari kita berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah Allah kabulkan doa-doa kita semua sehingga kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang rahmati Allah, perlu kita ketahui ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita. Kenapa? Karena kita seperti yang kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Seandainya saudara-saudara kita, teman kita yang saat ini sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diberikan oleh Allah pilihan, permintaan, apa yang mereka minta kepada Allah? Mereka meminta kepada Allah agar Allah memberikan mereka kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kenapa?
Karena mereka tahu begitu nikmatnya ketika bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Begitu indahnya ketika bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena mereka tahu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Setiap waktunya, setiap jamnya, setiap detiknya, di situ ada keutamaan dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka mereka mengerti jika Allah berikan mereka kesempatan kembali untuk hidup di muka bumi ini, mereka minta kepada Allah agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmati oleh Allah, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini dengan banyak beribadah, dengan banyak beramal soleh, dengan banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, agar setiap waktunya, setiap detiknya semuanya terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kemudahan untuk tetap istiqamah di dalam beribadah, di dalam beramal soleh di bulan Ramadan ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan di dalam membahas dan mempelajari cabang-cabang iman yang ditulis oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syu'abul Iman, berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih beliau bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil thariq." Iman itu memiliki kurang lebih sekitar 70 sekian cabang. Fa'alaha, kata Rasulullah, yang paling tinggi itu adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, kemudian Rasulullah mengatakan yang paling rendah itu adalah imatatul adha 'anil thariq, itu menyingkirkan sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan. Itu cabang iman. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki cabang iman yang ke-29. Apa cabang iman yang ke-29? Yaitu mencukupkan diri kita dengan perkataan dan perbuatan yang bermanfaat. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul yang diambil oleh Al-Imam Baihaqi di dalam menentukan cabang-cabang iman ini berdasarkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang artinya min husni islamil mar'i, di antara kebaikan Islamnya seseorang, kata Rasulullah, ciri kalau orang muslim itu adalah orang muslim yang baik. Ciri kalau orang muslim itu adalah orang muslim yang keimanannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan tarkuhu ma la ya'ni. Apa artinya tarkuhu ma la ya'ni? Dia meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dari hadis Rasulullah SAW inilah kemudian oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala beliau menetapkan judul, yaitu termasuk di antara cabang iman seorang muslim adalah mencukupkan diri dengan hal-hal ataupun dengan perbuatan dan perkataan yang bermanfaat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam ilmu syar'i termasuk mencukupkan diri dengan perbuatan dan perkataan yang bermanfaat,
ini juga dinamakan dengan sikap waro. Ada namanya sikap waro. Apa itu waro, Ustaz? Waro itu adalah ya kehati-hatian di dalam menentukan sesuatu, sehingga setiap perbuatan dan perkataannya ya adalah perbuatan dan perkataan yang bermanfaat. Itu namanya sikap waro. Dahulu kala para ulama ya, mereka sangat ya, berhati-hati di dalam menentukan sikap dan di dalam menentukan perkataan mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka memiliki sikap waro di dalam diri mereka. Jadi setiap kali mereka ingin melakukan suatu perbuatan, mereka akan berpikir. Berulang kali mereka berpikir apakah perbuatan yang akan mereka lakukan itu bermanfaat untuk diri mereka maupun orang lain, atau perbuatan yang akan mereka lakukan itu tidak bermanfaat. Jika perbuatan itu bermanfaat, mereka akan melakukan hal itu. Sebaliknya, jika apa yang akan mereka lakukan itu tidak mendatangkan manfaat, mereka akan tinggalkan. Begitu juga dengan ucapan. Setiap kali mereka ingin mengucapkan sesuatu perkataan, mereka akan berpikir apakah ucapan yang akan mereka keluarkan dari lisan mereka ini bermanfaat atau tidak. Kalau seandainya ucapan itu bermanfaat untuk diri mereka dan orang lain yang mendengarkan ucapan itu, mereka akan mengeluarkan ucapan itu. Tapi sebaliknya, jika ucapan yang akan mereka ucapkan tidak bermanfaat atau justru malah sebaliknya mengandung sesuatu yang madarat, sesuatu yang berbahaya, mereka akan tinggalkan. Inilah sikap waro yang ditujukan oleh para ulama. Di antaranya adalah seperti yang dicontohkan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Nama asli beliau siapa? An-Nu'man bin Thabit. Ya, nama asli Imam Abu Hanifah siapa? An-Nu'man bin Thabit. Beliau lahir di Kufah. Pernah suatu hari Imam Abu Hanifah berkunjung ke rumah seseorang. Berkunjung ke rumah seseorang, ke rumah temannya. Tapi kemudian ketika sampai di rumah temannya, beliau tidak masuk ke rumah temannya, tapi beliau menunggu di luar. Menunggu di luar rumah temannya. Tapi ketika itu beliau menunggunya bukan di tempat yang ada tempat teduhnya, tapi di sebaliknya, di tempat yang tidak ada tempat teduhnya. Sehingga beliau terkena sengatan matahari. Kemudian ditanya oleh orang yang lewat di depan rumah itu, "Wahai imam, kenapa engkau tidak berteduh saja, tidak menunggu tuan rumah di tempat yang ada teduhnya ini? Kenapa engkau malah justru berdiri di tempat yang tidak ada teduhnya? Itu sehingga kamu terkena sengatan matahari." Apa jawaban Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala? Aku khawatir jika aku berteduh di situ, aku belum mendapatkan izin dari pemilik rumah ini. Sehingga apa? Sehingga ketika pemilik rumah ini tidak mengizinkan aku berteduh di bawah tempat teduhan yang dia miliki, sehingga hal itu menjadikan sesuatu yang tidak berguna bagiku. Aku khawatir. Inilah contoh sikap waro yang ditunjukkan oleh Imam. Ketika beliau ingin melakukan sesuatu tindakan, beliau akan berpikir, kalau beliau teduh di tempat itu apakah akan diizinkan oleh pemiliknya atau tidak, sehingga mendatangkan manfaat untuk pemilik dan juga untuk dirinya atau tidak. Beliau khawatir seandainya pemiliknya tidak memberikan izin, itu akan membahayakan beliau. Tentu membahayakan di situ, saya akan membahayakan nanti di akhirat. Sehingga beliau tidak berteduh di tempat teduh itu. Inilah sikap waro yang ditunjukkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Di dalam kisah yang lain disebutkan, pernah suatu hari ada seekor kambing ya dicuri oleh pencuri di tempat tinggalnya, sekitar tempat tinggalnya Imam Abu Hanifah. Sehingga heboh ya, di kampung itu, di tempat tinggal beliau heboh kalau ada kambing yang dicuri. Sehingga
ada informasi yang menyebutkan kambing itu dijual, hasil curiannya dijual di pasar, ya, di pasar hewan. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala? Selama 7 tahun beliau tidak mau makan daging kambing. Beliau khawatir seandainya daging kambing yang beliau makan itu adalah kambing hasil curian yang dilakukan oleh pencuri itu. Sikap warok beliau tunjukkan sedemikian rupa. Berhati-hati. Jangan sampai ketika beliau memberi daging kambing sehingga daging kambing yang dibeli tadi khawatir itu adalah daging kambing hasil curian yang dicuri oleh pencuri itu, sehingga daging yang dicuri tadi masuk ke dalam perut beliau. Hal inilah yang harus kita teladani, yang harus kita contohi. Bagaimana sikap para ulama terdahulu di dalam menentukan sikap, tindakan dan perkataan mereka. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Rasulullah SAW tadi dapat kita pahami an-nasu yanqasimu ila qismaini. Manusia secara umum itu dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah al-muhsinu fi islamihi. Ya. Orang muslim yang baik keislamannya. Orang muslim yang Islamnya itu baik. Baik di sini maksudnya ya tadi memiliki sifat-sifat, ciri-ciri ya kebaikan di dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah al-musi. Dia orang muslim tapi mohon maaf ya Islamnya ataupun ya, keimanan di dalam dirinya tidak menunjukkan bahwasanya dia sebagai seorang muslim. Kalau bisa kita katakan keimanannya berada di titik yang paling rendah, yang paling bawah. Man qama bil islami zahiran wa batinan fa huwal muslim. Maka oleh demikian, barang siapa yang menunjukkan keislamannya, ya, baik itu secara zahir maupun secara batin, fa huwal muslim. Maka dia termasuk orang yang muslim. Orang yang Islamnya baik. Ya. Alladzi qala Allahu fihi, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Dan barang siapa yang ahsana dinan, orang yang paling baik agamanya, orang yang paling bagus agamanya adalah mimman aslama wajhahu lillah. Dia senantiasa menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah, ikhlas di dalam beribadah, ikhlas di dalam beramal. Apa makna berserah diri? Di antaranya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah. Wa huwa muhsinun. Allah katakan maka orang yang demikian itulah orang yang muhsin, orang yang baik. Wattaba'a millata Ibrahim hanifan, dan dia senantiasa mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa man lam yakun bihi zahiran wa batinan, sebaliknya orang yang tidak menunjukkan sisi baiknya sebagai seorang muslim, baik itu secara zahir maupun secara batin, ya, mohon maaf kalau bisa kita katakan dia hanya sebatas Islam di identitasnya saja, di KTP-nya saja, ya, tapi dia tidak menunjukkan ciri sebagai seorang muslim, fahuwal musi, maka dia dikatakan sebagai orang yang muslim, kebalikan dari muhsin tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa min alamati husnil Islam, apa sih tanda kebaikan Islamnya seseorang itu? Insyighalul mar bima yu'inuhu bima ya'nihi wa tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ini sangat cocok sekali
pas sekali dengan momentum yang saat ini terjadi, yaitu di bulan suci Ramadan. Ya. Bulan suci Ramadan seperti yang tadi kita katakan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, kemuliaan, setiap waktunya, setiap kesempatannya mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu. Orang yang memiliki ciri sebagai seorang muslim yang baik apa? Insyighalul mar'u bima ya'ti. Dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat, terutama di bulan Ramadan ini. Dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, dia sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Dari mulai bangun tidur, ya, dia melakukan sholat malam misalnya, kemudian habis sholat malam dia sahur, habis sahur, di saat sahur pun dia sibukkan dengan ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa? Wabil ashari hum yastaghfirun, dia banyak beristighfar. Kemudian juga banyak berdoa karena termasuk waktu mustajabnya doa adalah di waktu sahur. Ya, daripada hal-hal yang lainnya. Daripada dia melakukan hal yang lain, contoh misalnya mohon maaf menonton televisi misalnya. Ya, kemarin kita sudah mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh beliau ya, Fadilah Ustaz Anik ya. Kalau perlu di bulan Ramadan ini TV-nya dibersihinkan dulu, kata beliau itu. Dikasih kafan. Di kafan itu. Ya. Kita gunakan waktu yang sahur itu untuk apa? Untuk berzikir, beristighfar, berdoa. Nah, itu adalah waktu yang tepat, momentum yang tepat, jangan kita sia-siakan. Belum tentu kita akan mendapati waktu-waktu yang seperti itu nanti di masa yang akan. Kemudian habis sahur kita segera mempersiapkan diri kita untuk ya mendatangi masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh ya kita ikut kajian, kalau tidak ada kajian kita baca Al-Quran atau melakukan zikir pagi ya, sambil menunggu waktu syuruk ya, kalau mungkin bapak-bapak bekerja mungkin zikir paginya bisa di jalan sambil nyetir mobil, sambil naik motor, sambil naik kendaraan umum, bisa berzikir ya, zikir pagi ya, banyak di situ ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kemarin sholat ketika khutbah Jumat, Ustaz Agus Syamsuddin juga sudah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita berzikir. Ya, ketahuilah ya, dengan berzikir kepada Allah tatmainnul qulub, bisa menenangkan hati kita. Ya. Terus lakukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai ada sedikit pun waktu yang kita sia-siakan, yang kita gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Wa tarkuhu ma la ya'ni, dan orang yang paling baik keislamannya adalah orang yang tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi dia tinggalkan seluruh hal-hal yang tidak bermanfaat, dia tinggalkan seluruh perkataan ucapan yang tidak bermanfaat. Jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa timbangan ataupun tolak ukur tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita dan perkataan kita itu apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Timbangannya apa tolak ukurnya? Yaitu syariat Islam, bukan hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita timbangannya, pasti kita akan mengatakan itu bermanfaat. Oh, itu bermanfaat kok untuk melelahkan untuk mengistirahatkan pikiran kita misalnya ketika kita main gadget atau nonton TV dan sebagainya. Tapi timbangannya itu adalah ilmu syar'i, bukan hawa nafsu kita. Kalau timbangannya hawa nafsu kita, ya tadi innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena hawa nafsu kita itu condongnya kepada kejelekan, bukan kepada kebaikan. Condongnya kepada kejelekan. Maka wajar kalau kita misalnya mohon maaf ya, kita bandingkan dengan kita membaca Al-Quran, atau kita misalnya mohon maaf ya mas kalian kita main gadget misalnya, lebih lama mana baca Al-Quran atau main gadget? Baca Al-Quran benar tidak? Benar ya? Lebih lama baca Al-Quran ya? Ya Pak Solis ya, lebih lama baca Al-Quran kan? Lebih lama mana? Lebih lama main gadget. Kalau baca Al-Quran baru 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat langsung tutup Al-Quran ya. Udah capek
sampai alhamdulillah sadaqallahu langsung ditutup Al-Qur'annya. Beda kalau main gadget bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak kerasa. Apalagi anak-anak muda kalau suruh main game ya kan main game Mobile Legend ya kan. Nah, udah waktunya sholat, sebentar Pak, nanggung ya kan. Nah, sudah waktunya makan, sebentar Pak, nanggung. Nah, sudah waktunya sekolah, sebentar Pak, nanggung. Nggak kerasa. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena hawa nafsu kita itu cenderungnya kepada kejelekan. Jadi kalau kita melakukan kejelekan, melakukan hal yang tidak bermanfaat, hawa nafsu kita enak, santai dia. Justru dia akan terus menggembosi kita, ayo terus, jangan berhenti terus. Beda kalau kita melakukan kebaikan. Contohnya misalnya baca Al-Quran, dengerin ceramah, dengerin kajian, duduk di majelis taklim, ya kan? Baru 1 menit 2 menit, aduh ustadznya lama banget sih, gitu ya kan? Kalau ustadznya nggak baca Al-Quran nggak selesai sih, baru 1 ayat 2 ayat, kadang kemudian kita tutup ya gitu. Ya, kenapa tidak sesuai dengan hawa nafsu kita? Makanya timbangan tolak ukur untuk menentukan apakah perbuatan yang akan kita lakukan itu mendatangkan manfaat atau tidak, itu tolak ukurnya adalah syariat Islam. Dari mana kita bisa mengetahui Ustaz kalau itu apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Ya, dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan bertanya kepada orang yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui, orang yang ada ilmunya jika kalian tidak tahu. Ustaz, saya mau melakukan seperti ini, kira-kira boleh nggak ya Ustaz? Kira-kira mendatangkan manfaat nggak Ustaz? Tanya. Ustaz, saya mau ucapkan perkataan seperti ini sama teman saya, kira-kira bagus nggak ya? Bermanfaat atau tidak? Bertanya kepada mereka ahli ilmu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tolak ukur kita menentukan perbuatan, sikap, perkataan yang akan kita lakukan apakah itu mendatangkan manfaat atau tidak. Sekali lagi itu tolak ukurnya adalah syariat, bukan hawa nafsu kita. Kemudian apa hal-hal yang tidak bermanfaat yang wajib bagi kita untuk kita tinggalkan, ya, sehingga kehidupan kita di dunia ini menjadi kehidupan yang lebih bermakna, ya, kehidupan yang nanti akan menentukan dan menguntungkan keadaan kita di akhirat kelak. Yang pertama, ya, yang wajib untuk kita tinggalkan adalah perbuatan maksiat atau segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tinggalkan. Ya, Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an, Rasulullah sudah jelaskan dalam hadis. Dalam hadisnya apa saja hal-hal yang ya termasuk perbuatan maksiat, termasuk perbuatan dosa, kita tinggalkan. Ya, jangan kita lakukan. Apalagi perbuatan dosa itu adalah perbuatan dosa besar. Apalagi perbuatan dosa itu adalah perbuatan dosa kepada Allah, yaitu melakukan perbuatan syirik. Ya. Karena jamaah sekalian kepada Allah, perbuatan dosa dan maksiat itu bisa melemahkan keimanan yang ada di dalam diri kita, bisa menjadikan hati kita menjadi kotor. Dalam hadis Rasulullah mengatakan setiap kali kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka di situ akan ada noktah hitam di dalam hati kita. Semakin kita sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka semakin banyak pula noktah hitamnya, dan akhirnya hati kita menjadi, mohon maaf, busuk dan mati. Oleh sebab itu jamaah sekalian kepada Allah, apa yang harus kita lakukan jika kita melakukan perbuatan dosa? Segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Kita bukan manusia yang suci. Kita bukan seperti mana para malaikat Allah yang tidak melakukan perbuatan dosa. Kita semua punya dosa. Kita semua punya salah. Tapi yang paling baik itu adalah setiap kali kita melakukan perbuatan dosa dan salah,
maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan ampunan. Allah buka lebar-lebar pintu ampunannya. Maka segera kita minta ampun kepada Allah. Jangan sampai bulan Ramadan sudah berlalu tapi kita masih punya dosa, masih punya maksiat yang belum kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, hal-hal yang lebih baik kita tinggalkan, dan itu adalah hal-hal yang tidak bermanfaat apa? Itu hal-hal yang dimakruhkan dalam agama. Yang para ulama mengatakan hukumnya makruh walaupun bukan haram, ya, tapi lebih baik kita tinggalkan. Apa contoh hal-hal yang makruh di dalam agama? Di antaranya tidur setelah sholat subuh, itu makruh. Ya, lebih baik kita tinggalkan. Ya, kalau bisa walaupun ngantuk sekalipun tahan. Lakukan olahraga sedikit, ya kan? Kemudian apalagi tidur setelah sholat asar, itu juga makruh. Ya, tidur setelah sholat asar, ya, kita tinggalkan. Ya. Kemudian di antara hal-hal yang makruh adalah apa? Melakukan sesuatu yang mubah tapi sifatnya berlebih-lebihan. Apa yang mubah tapi berlebih-lebihan? Contohnya tidur. Tidur itu mubah. Tapi kalau di bulan Ramadan ini sepanjang harinya tidur terus, itu juga termasuk tidak baik. Dari habis subuh tidur sampai zuhur, bangun sholat sebentar tidur lagi, sampai asar bangun asar tidur lagi, sampai waktu buka baru bangun buka. Itu ngapain? Itu namanya berlebih-lebihan. Intinya segala sesuatu yang sifatnya berlebih-lebihan itu hukumnya makruh, ditinggalkan, jangan dilaksanakan. Contoh yang lain apa? Makan itu mubah, ya mubah. Ya, termasuk ketika kita berbuka puasa mubah, tapi jangan berlebih. Mau dibeli, begitu di depan mata, akhirnya maghribnya nggak kuat lagi dan sebagainya. Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita ketika berbuka puasa cukup dengan 3 butir kurma, 3 buah kurma dan juga segelas sudah. Habis itu sholat maghrib, baru kalau mau lanjutin lagi silakan. Tapi terkadang nafsu kita ya seperti itu. Ketika sore hari, mohon maaf, nyari bukaan semua pingin dibeli, ya kan? Wah, lihat es beli, lihat ini gorengan beli, lihat mie beli, lihat kolak beli, lihat ini semua beli. Setelah kita beli, kita taruh di depan kita, semuanya pingin dimakan. Ya, itu namanya berlebih-lebihan. Ya, lebih baik kita tinggalkan, ya kan? Wala innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubadir, orang yang berlebih-lebihan itu termasuk, mohon maaf namanya setan. Ya, lebih baik kita tinggalkan. Ya, sekedarnya saja, secukupnya. Ya, ini termasuk hal-hal yang tidak bermanfaat yang harus kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, ya, menyibukkan diri dengan mengurusi ya kesalahan orang lain. Maksudnya apa? Dicari-cari terus kesalahan temannya. Dicari, wah ini teman saya gini. Wah, dicari lagi kesalahan temannya. Itu namanya tajassus. Apa itu tajassus? Ya, tadi suka memata-matai teman-temannya. Allah katakan di dalam surat Al-Hujurat, wala tajassasu, dan janganlah kalian memata-matai teman kalian, mencari-cari kesalahannya, mencari-cari kekurangannya. Wah, kalau teman saya ini kekurangannya gini-gini, teman saya ini kekurangannya gini, cari lagi kekurangannya sampai benar-benar dicari. Temannya kalau ada kekurangan, tak boleh. Ya. Jadi suka mencari-cari kesalahan orang lain, suka mencari-cari kekurangan orang lain, dan tidak pernah apa? Bercermin terhadap dirinya sendiri. Dia tidak pernah melihat dirinya sendiri. Harusnya apa? Harusnya kalau kita lihat orang lain, kita katakan anta khairum minni. Ya, kamu lebih baik dari saya. Pak Cucu lebih baik dari saya.
Kenapa? Karena bisa jadi amal solehnya lebih banyak dari saya, bisa jadi dosanya lebih sedikit daripada saya. Bukan malah sebaliknya, temannya dicari terus kesalahan-kesalahannya, sedangkan kebaikannya nggak pernah dilihat. Itu sesuatu yang tidak berguna. Ya, lebih baik kalau kita lihat teman kita tuh cari kebaikan-kebaikannya, kita contohi, kita teladani. Ya, kalau ada yang salah ya kita ingatkan, kita nasihatkan. Ya, bukan terus kita cari-cari, kita korek-korek dan sebagainya, tidak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nih, kemudian selanjutnya apa? Suka mengurusi urusan orang lain. Itu juga termasuk hal yang tidak berguna. Ya, diurusi terus tetangganya diurusi, terus tetangga ini diurusi lagi, tetangga ini di ini lagi, ya kan, di ini lagi. Padahal tetangganya mungkin nggak suka. Ini siapa? Teman juga bukan, kerabat juga bukan, masih mengurusin urusan saya terus misalnya. Itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, sesuatu yang tidak bermanfaat, kecuali kalau teman kita, tetangga kita membutuhkan pertolongan kita, silakan. Ya, kalau dia nggak butuh, misalnya sudah biarkan saja. Dia punya permasalahan di dalam rumah tangga, biarkan dia selesaikan dulu, nggak perlu kita ikut campur. Ya, bahkan salah seorang ustaz pernah memberikan nasihat, ya, termasuk kita sebagai orang tua misalnya, ya ketika anak kita yang sudah menikah, ya kemudian di dalam pernikahan mereka ada sedikit permasalahan misalnya, alangkah baiknya kita sebagai orang tua tidak buru-buru ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Kenapa? Karena banyak ya survei membuktikan kebanyakan ya di antara faktor penyebab terjadi perceraian di dalam rumah tangga itu karena di antaranya ikut campur ya, orang tua ataupun keluarga di dalam rumah tangga itu. Ya lebih baik ya udah biarkan saja mereka sudah dewasa, selesaikan urusan mereka sendiri. Kecuali kalau mereka minta bantuan kepada kita sebagai orang tua, baru kemudian kita berikan nasihat. Tapi kalau mereka nggak minta saran dan sebagainya dan apa yang kita lihat itu masih berada ya di jalan yang baik, ya udah biarkan saja. Gak perlu kita ikut campur, anaknya harus ini, ya, jangan sampai sini ya, nanti cucu saya harus ini ya, sekolahnya harus ini, harus ini. Biarkan saja. Kecuali sekali lagi kalau mereka sudah melenceng dari syariat, keluar dari Islam, baru kemudian kita nasihati mereka. Kalau dalam hal-hal yang sifatnya mubah, biarkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini termasuk ya hal-hal yang tidak bermanfaat yang wajib untuk kita tinggalkan. Dan di antara ya hal-hal yang tidak bermanfaat yang wajib untuk kita tinggalkan juga adalah perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Banyak ya suka menggunjing ya, kemudian yang menceritakan aib orang, kemudian apalagi yang menceritakan kejelekan orang lain, kemudian ya kadang ngobrol ya yang tidak bermanfaat. Ya, saya bilang misalnya kalau kita mau nongkrong misalnya di warung kopi dimanapun silakan, boleh. Itu sesuatu yang mubah, asal tidak berlebih-lebihan. Asal yang dibicarakan saat itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Terkadang kita kalau sudah nongkrong, mohon maaf ya, keluar ucapan ya kalau orang bilang ngalor ngidul nggak jelas ya kan, semua dibicarakan, sampai kejelekan temannya juga dibicarakan, kejelekan ya apa tetangganya juga dibicarakan dan sebagainya. Dulu para ulama salaf tidak suka melakukan hal seperti itu. Ya, mereka meninggalkan hal-hal seperti itu. Kalau mau nongkrong silakan bicarakan tentang masalah umat. Gimana nih kita mau bangun fil akhir menjadi ya perumahan yang apa namanya, perumahan yang bagus, perumahan yang ini silakan. Atau kita nongkrong misalnya di mana ya kan, kita mau bangun masjid kita ini supaya lebih makmur, supaya jamaahnya lebih banyak, silakan, boleh. Ya, kadang-kadang membicarakan hal-hal seperti itu, ya kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya lebih baik daripada qiyamul lail. Bayangkan, kita duduk di warung kopi, kita bicarakan tentang ya permasalahan yang terjadi di sekitar kita, tentang umat kita, tentang masjid, tentang masyarakat kita dan sebagainya, supaya mereka lebih bangun, lebih maju dan sebagainya. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, khairum min qiyamil lail, lebih baik dari sholat malam yang kita lakukan.
Kalau mau nongkrong di warung kopi atau dimanapun, ya bicarakan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa membangun umat ini, bukan malah justru sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terakhir ada 5 golongan yang merugi di bulan Ramadan ini. Tentu ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita berharap kita menjadi orang-orang yang beruntung. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ada 5 golongan yang merugi di bulan Ramadan ini. Siapakah mereka? Yang pertama, mereka adalah orang yang menganggap hal yang biasa dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, mereka tidak menganggap bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Jadi mereka anggap bulan Ramadan itu sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Biasa aja bulan Ramadan, sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Orang yang seperti ini kata Rasulullah SAW termasuk orang yang merugi. Kenapa? Karena dia menganggap bulan Ramadan sama seperti bulan yang lainnya. Padahal bulan Ramadan tadi bulan yang penuh keutamaan, kemuliaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, orang yang hanya hanya rajin beribadah di bulan Ramadan saja, tapi di luar bulan Ramadan dia kembali lagi seperti semula. Jamaah sekalian rahmati Allah, perintah beribadah kepada Allah itu tidak hanya di bulan Ramadan. Walaupun di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk lebih meningkatkan ibadah kita, tapi bukan berarti akhirnya di luar bulan Ramadan kita gak beribadah lagi, kita gak beramal soleh lagi. Bukan seperti itu, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Sampai akhir hayat kita. Di bulan apapun, ya, di waktu kapanpun tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyami illa ju'. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Kenapa bisa seperti itu? Walaupun dia puasa tapi mulutnya belum bisa dijaga. Dia puasa tapi sikapnya belum bisa dijaga, ya, masih suka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, masih suka menyakiti orang lain, masih suka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan yang sudah Allah berikan kepadanya. Ya, tadi saya katakan, manfaatkan sebaik mungkin setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, dia tetap melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan yang dilindungi oleh Allah dari 5 hal tadi, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang beruntung di bulan Ramadan ini sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahmati Allah, itu tadi, ya, beberapa hal yang perlu kita pahami tentang, ya, memanfaatkan ataupun mencukupkan diri kita dengan perbuatan dan perkataan yang bermanfaat, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Mari di dunia kita rubah niat kita rubah sikap kita rubah perilaku kita rubah perkataan kita, agar setiap ucapan, setiap tindakan, setiap perilaku, setiap sikap yang kita lakukan semuanya mengandung manfaat. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi juga untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kami buka kesempatan bagi jamaah jika ada yang ditanyakan, silakan.